Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, sekarang waktunya untuk pembacaan tentang akhir September 2024 kok bulan November ya. Dan ini untuk zodiak Sagittarius. Ada Sagittarius, bisa pas bisa enggak, jangan dipaksakan. Ini adalah general reading dan mungkin aku bakal bagi ke setiap dua zodiak ya, tadi Libra, Scorpio. Ini Sagittarius, Capricorn, tapi yang bagian pertamanya untuk Sagittarius. Oke, kita lihat energi kamu di akhir September ini ya. Oke. Akhir September bisa kita lihat untuk minggu ketiga dan juga minggu keempat. Kita lihat oracle-nya. Sagittarius, boundaries. Wow, mempunyai batasan yang bagus, atau kamu membuat batasan baru di akhir September ini. That's okay. Gini, walaupun orang banyak mungkin tidak akan menyukainya atau perubahan yang kamu punya, atau di sini aku bisa bilang ini mungkin akan sulit untuk resonate untuk kalian semua, tapi aku bisa bilang Sagittarius ada energi dimana kamu berpikir untuk belajar agama lain, kelas lain, atau bahkan dari kalian ada yang percaya keyakinan lain ya. Dan juga ada energi dari sebagian dari kalian mungkin memilih untuk pindah agama atau keyakinan secara diam-diam, oke, atau bahkan sudah meninggalkan keyakinan yang lama. Oke, jadi ini sangat-sangat spesifik ya, jadi mungkin nggak semua dari kalian bisa connect, tapi yang pastinya sih aku nggak menyatakan agama yang baik mana, yang buruk mana, no. Di sini hanya tentang keyakinan masing-masing setiap individu. Kita di Indonesia ini seharusnya seperti undang-undang adalah kita punya kebebasan untuk menganut keyakinan apapun yang kita mau. Walaupun di Indonesia itu ada 6 agama sekarang yang diakui ya, 6 agama yang diakui, harus di salah satu agama tersebut. Tapi bagi aku pribadi, kalau kamu punya keyakinan dan cara pandang sendiri, that's okay. Jujur aku pribadi lebih senang saat kamu tahu apa yang benar-benar kamu yakini daripada kamu hanya mengikuti apa yang ada di kebanyakan orang, tapi kamu nggak tahu apa yang benar-benar hati kamu mau sih. Kalau kamu merasa nyaman dengan jalan kamu sekarang, that's okay. Yaitu tandanya ada energi di mana kamu memahami kalau Tuhan, cara terbaik Tuhan, keajaiban Tuhan untuk berjalan sih dengan energi yang luar biasa, energi yang apa adanya, energi yang ajaib sih. True love di sini ngasih lihat ini bisa karena trigger point kamu benar-benar jatuh cinta dengan keyakinan orang lain, atau bisa jadi juga kamu jatuh cinta dengan seseorang yang beda agama memang, tapi akhirnya membawa ketulusan untuk kamu. That's okay sih sebenarnya bagi aku ya. Mau orang itu keluar misalnya sebelumnya sama agamanya dengan aku, dengan dia ngikuti pasangannya, atau dia kembali ke dia yang mengikuti agama yang mirip dengan agama aku atau sama, that's okay. Aku pribadi sih nggak masalah ya, karena ketenangan dan kenyamanan dalam hidup itu nggak akan pernah bisa kita raih kalau kita nggak punya pengertian akan keyakinan dan agama lain. Di sini ada sharing dari aku lahir itu dari keluarga Kristen ya, lalu ibu sama ayah aku tuh dulu menikah dengan agama Kristen, tapi aku besar lahir sebagai seorang Katolik. Kakakku sempat dibaptis secara Kristen, tapi aku yang benar-benar pure lahir sebagai seorang Katolik, dan keluarga besarku juga banyak di Tenggarong adalah Islam. Jadi aku itu lahir benar-benar di keluarga yang banyak keyakinan, banyak suku, juga banyak suku kami sama ya, rata-rata masih, cuman yes ada juga suku kami yang berbeda yang bukan Dayak ya. Di situ aku pribadi, teman-teman sekolah aku juga kebanyakan Islam, jadi aku bukan orang yang aneh untuk melihat keyakinan atau agama lain ya. Jadi jujur aku malah banyak belajar
karena waktu aku di kota kelahiran aku itu bahkan guru agama Katolik pun gak ada dulu. Jadi aku ikut agama Kristen, belajar agama Kristen walaupun itu sebenarnya sedikit berbeda dan dianggapnya juga berbeda kan, secara di Indonesia agama Kristen dan agama Katolik itu berbeda. Jadi sini yang aku pengen cerita sama kalian adalah ini gimana cara pandang kita akan hidup aja. Dan jujur aku pribadi ya, pasangan aku atau tunangan aku pun bukan seorang Katolik ya, tapi dia adalah seorang Kristen. Dan aku orangnya dari dulu juga nggak pernah masalahkan itu, dan dia juga nggak pernah masalahkan itu. Ya jadi dia juga kan berdua simpel ya orangnya, jadi dia hanya keyakinan tuh apa yang ada dalam diri kita. Dia nggak ada berusaha mengubah aku ataupun aku berusaha mengubah dia juga enggak. Yang dia inginkan, dia pastikan adalah selama kita bareng-bareng sama secara legal, secara hukum, that's it ya. Jadi mau apapun itu ya yang terjadi hidup kita, yang penting aku ingat yang dia katakan, yang penting apapun itu kalau sudah masalah itu dia biarkan aku yang handle semuanya, tipenya kayak gitu ya. Jadi untuk masalah yang seperti itu dia bakal benar-benar pure lepasin semuanya ke aku ya, bukan dia cuman dia ngasih lihat kalau dia nggak masalah sama sekali akan hal tersebut sih. Jadi kalau kamu memang ingin cinta, ingin kasih sayang yang seperti itu, Sagittarius, kamu harus juga mempunyai yang namanya toleransi, pemahaman yang luar biasa juga dalam diri kamu ya. Karena jujur aku ngerasakan ini banget ya, saat memang aku masuki spiritualitas, tarot, astrologi ya, itu memang sangat-sangat mengubah pandangan aku gitu ya. Aku nggak ada niat yang benar-benar nyari harus sama seperti seorang Katolik seperti aku, apalagi sekarang aku orangnya mungkin terlihat di dalam agama manapun aku pelajari. Jadi ya gimana gitu. Dan jadi ini tinggal gimana kamu lihat jalan hidup kamu, jadikan itu sebagai devosi kamu. Karena sebagai seorang Sagittarius kamu butuh seseorang yang bisa menjadi devosi kamu. Jadi kamu mengarah ke dia secara keyakinan, dalam artian hati kamu, cinta kamu, dan keyakinan kamu dalam agama itu setidaknya maksudnya mempunyai prinsip yang sama dengan dia walaupun berbeda. Nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kamu mau mengikuti dia juga nggak masalah sih sebenarnya sih. Jadi energi agama cukup kencang untuk kamu di Sagittarius. So that's it. Kita lanjut untuk Capricorn. Oke, Capricorn, kita lihat oracle-nya ya. Di akhir September 2024 kita lihat oracle-nya sama-sama. Oke, Capricorn, Butterfly Maiden, Transformation. Wow, energi transformasi yang sangat bagus untuk kamu di akhir 2024 September ini. Maksudnya ya, akhir yang baru artinya akan ada sesuatu yang berakhir. Tapi sebelum itu aku ngelihat kamu ingin menyerah. So Capricorn, kamu ingin menyerahkan hidup kamu, karir kamu, sepertinya kamu udah capek untuk berusaha. Dan sekarang akhirnya kamu belajar untuk percaya lagi, walaupun sebenarnya kamu udah nggak tahu harus gimana. Kamu benar-benar kayak di ujung tanduk hidup kamu sekarang. Kamu benar-benar stres yang nggak bisa ngerasakan apa-apa lagi dalam hidup. Kamu hanya mengekspresikan hidup kamu dengan jauh ngerasa baik-baik aja, padahal no, kamu nggak sebaik-baik itu aja ya sih. Kamu menemukan diri kamu dalam pencarian untuk menenangkan diri kamu, menenangkan hidup kamu, dan akhirnya kamu memahami untuk membahagiakan diri kamu sendirilah yang utama dengan baik. Energi kamu untuk tidak menahan diri kamu lagi. Kalau ada kesedihan ya kamu ingin
untuk sedih, menangis, tapi kamu akan bangkit lagi. Kamu melihat itu, kamu sering kayak menangis, aku capek, aku lelah, aku nggak mau lagi, tapi tiba-tiba kamu akan berjuang lagi, kamu akan kerja keras lagi dalam hidup secara tidak sadar. Jadi energi kamu down itu sebenarnya energi untuk kamu bangkit lebih lagi gitu. Kalau kamu nggak pernah down, nggak pernah jatuh, ya kamu nggak akan sekuat ini untuk bangkit. Jadi nggak apa-apa, ambillah waktu untuk istirahat, meditate, contemplate, ya, untuk memikirkan diri kamu, hidup kamu sendiri, untuk tidak ngerasa sendirian, untuk nggak ngerasa tidak berharga. No, kamu berharga itu, Capricorn, ya. Yang perlu kamu sadari, yang perlu kamu pahami, yang perlu untuk kamu lihat adalah justru di saat kamu benar-benar ingin menyerah. Sering banget ya kamu lihat memes atau cerita orang di luar sana yang bilang sama kamu, mereka itu sebenarnya udah menyerah, ya, mereka udah nggak berharap apa-apa lagi dalam hidup, mereka udah benar-benar di ujung tanduk untuk pengen berhenti dari hidup, karir, dan cinta mereka. Tapi ternyata transformasi besar-besaran terjadi. Itu sebenarnya tanda saat kita menyerah, saat kita ingin benar-benar menyerah, kita udah nggak tahu apa-apa lagi. Itu tandanya sebenarnya suatu hal sedang berubah drastis untuk kamu, dan ini tandanya. So Scorpio, energi Scorpio rasakan di sini, ya, karena energi Scorpio adalah transformasi. Ya, jadi untuk kamu Capricorn, masa depan yang begitu cerah udah ada di depan mata kamu. Ya, kamu mungkin nggak percaya, nggak yakin untuk saat ini, tapi no, jangan takut. Ya, nggak apa-apa kalau kamu nggak percaya sama aku atau nggak percaya dengan bacaannya. Yang penting kamu tetap terus menjalani hidup sebaik-baiknya. Nangis, kecewa, sakit hati, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari kehidupan. Tapi jangan menyerah dalam hidup. Kalau kamu nggak mau ngapa-ngapain, pengen stop aja, ya udah, ambil waktu itu. Ya, nggak perlu paksakan diri, karena itulah yang terjadi dalam hidup adalah saat kita bisa melihat kita manusia biasa yang ada sisinya kita ingin untuk shut down, dia menyendiri, nggak mau untuk merasakan apapun lagi. Namun justru saat kita diam, duduk, nggak ngapa-ngapain, keadaan semuanya berjalan dengan perfect, dengan sempurna. So jangan menyerah untuk terus tetap hidup. Okay, so that's it, Capricorn. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.